Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimahumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia nikmat iman, nikmat Islam yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bersama-sama berkumpul di masjid yang kita cintai dalam rangka melaksanakan ibadah Jumat. Mudah-mudahan ibadah Jumat kali ini yang kita laksanakan mudah-mudahan terima Allah Subhanahu wa ta'ala dan dilibatkan mendapat pahalanya, dan mudah-mudahan pula dosa-dosa kita semua diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sama-sama sanjungkan untuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua di hari kemudian nanti mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini khatib mengajak diri pribadi khatib sendiri maupun jamaah sekalian, mari kita sama-sama tingkatkan keimanan kita, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya iman dan takwa yang meningkat yang akan menyelamatkan kita di dunia sampai di akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimahullah. Pada siang hari ini khatib akan menyampaikan khutbah singkatnya dengan tema 3 sikap menghadapi musibah. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, semua manusia dalam kehidupan di dunia ini tidak ada satupun yang luput dari cobaan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu cobaan yang menyenangkan maupun cobaan yang menyedihkan. Cobaan yang menyenangkan kadang-kadang manusia lupa dengan kesenangan, itu adalah salah satu cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga merasa senang dan bahagia. Tetapi jikalau musibah, ujian, cobaan yang tidak menyenangkan, yang menyedihkan, yang menyusahkan datang, ini adalah banyak orang-orang
yang tidak kuat menghadapi dalam cobaan ini. Maka dari itu sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala musibah yang menyedihkan datang, maka ada 3 hal yang harus menguatkan, yaitu 3 sikap untuk menghadapi musibah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mewanti-wanti, Allah sudah mengingatkan bahwa Allah akan memberikan ujian setiap insan yang hidup di dunia, baik yang beriman kepada Allah ataupun yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Hadirin jamaah rahimakumullah, dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surah Al-Baqarah ayat 155 ayat 156, ini berarti mengingatkan kepada kita semua, maka Allah akan memberikan cobaan, pasti akan memberikan cobaan, supaya orang-orang yang beriman kepada Allah ini memiliki kesiapan. Seperti halnya anak sekolah yang dia pasti akan dites kenaikan kelas, maka dia siap belajar materi yang disampaikan agar kelak nanti dia mengikuti tes bisa melaksanakan tes dengan baik dan tidak kaget. Kita pun sama. Allah beritahu semacam ini, sungguh aku akan memberikan ujian, pasti akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ujian kepada kita semua, baik ujian yang menyenangkan ataupun ujian yang menyedihkan. Maka seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hendaklah siap-siap kali-kali datang ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyedihkan. Maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah harus siap menerima ujian sebagai takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hidup kita tidak uji kesedihan, kita pasti akan diuji namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan mati. Maka dari itu kita semua harus berusaha. Sekarang ini kita mengkaji ayat-ayat Allah agar apa yang disampaikan Allah nanti diberikan kepada kita, kita tidak kaget, kita tidak sedih, dan kita tidak lupa diri.
Maka dari itu hadirin jamaah rahimakumullah, paling tidak ada 3 hal untuk menghadapi musibah ini. Apalagi akhir-akhir ini dari BMKG memberikan warning, kita akan ada gempa bumi megatrust yang hampir-hampir semua di negara kita ini tidak selamat dari bencana itu. Hanya Kalimantan katanya yang selamat. Maka dari itu kita harus siap. Bukan siap kita bagaimana, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menguatkan hati kita. Kali-kali nanti musibah datang, kita udah siap keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau BMKG mengatakan demikian, bagaimana kita? Ini harus kita pahami bersama. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang akan datang, maka kita siap dengan keimanan kepada Allah dengan cara mengokohkan pertama kesabaran kita. Yang pertama adalah mengokohkan kesabaran. Kesabaran adalah pilar kebahagiaan seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran adalah menahan diri dari sesuatu yang tidak kita senangi, sesuatu yang menyedihkan kita, sesuatu kesedihan, dan sesuatu dari segala hal bentuk yang tidak kita sukai. Kita harus berupaya sabar dalam hidup kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 153 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabir. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Menurut Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid, beliau menyatakan kedudukan sabar dalam iman adalah laksana kepala pada tubuh kita. Apabila kepala sudah terpotong, maka tidak ada lagi kehidupan di dalam tubuh kita. Sampai di harinya, kalau kita mengaku orang beriman kepada Allah, tiba-tiba sabar hilang, maka iman itu akan terguncang, tidak akan bisa menghadapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sahabat Ali, beliau mengatakan, aku akan terus sabar, bahkan sampai kesabaran itu sendiri merasa lelah dengan kesabaran. Aku akan sabar, terus sabar, bahkan sampai kesabaran itu sendiri merasa lelah dengan kesabaran. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka dari itu kesabaran harus kita kuatkan, karena ujian dari Allah kita tidak diberitahu dulu, sekonyong-konyong datang, tiba-tiba datang, baik senang maupun yang menyedihkan. Maka dari itu mari kita sama-sama tingkatkan keimanan kita agar kita memiliki sifat kesabaran dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menolong orang yang tertimpa musibah. Orang yang tertimpa musibah tentu memerlukan pertolongan. Apalagi kalau yang kena musibah minta tolong kepada kita,
kita wajib menolong, baik itu harta benda maupun tenaga kita, doa kita, agar mereka yang kena musibah diberikan kekuatan sabar dan bangkit daripada keterpurukan. Saling tolong menolong adalah menumbuhkan kerukunan dalam kehidupan kita. Apalagi bangsa Indonesia terkenal bangsa yang rukun, saling tolong menolong. Bahkan menolongnya bukan hanya bangsa sendiri, bangsa yang lain kena musibah pun kita bantu. Dan itu terkenal di dalam dunia bahwa Indonesia adalah orang yang sangat dermawan. Itulah salah satu cermin bangsa kita. Dan memang ajaran agama kita mengajarkan kita agar kita membantu orang yang sedang kesusahan, membutuhkan. Di dalam surat Al-Maidah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Hadirin yang berbahagia, dengan kita tolong orang-orang yang kena musibah, mendapatkan ujian yang tidak menyenangkan, menyedihkan, maka paling tidak meringankan dari susahnya, meringankan dari sedihnya, karena ada teman-teman yang empati kepada musibah yang dideritanya. Maka dari itu, mari kita sama-sama wujudkan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam membantu orang-orang yang kena musibah agar mereka tetap kuat dalam mempertahankan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, yang ketiga adalah beristiqomah dan optimisme. Meski dalam kesulitan, seorang muslim harus istiqomah dalam arti mempertahankan dalam kebenaran. Karena apa? Karena generasi terdahulu lebih susah daripada generasi sekarang. Itu pun beliau tetap optimis dan istiqomah untuk mempertahankan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan kebenaran. Walaupun dalam kondisi sulit, tapi tetap istiqomah dan tetap optimis. Inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Allah sampaikan dalam satu surat sampai 2 kali mengatakan inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Kita sebagai orang beriman disuruh memahami ayat-ayat itu agar kita menemukan ayat itu dan kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, bersikap istiqomah. Rasul Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 112, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taghaw innahu bima ta'maluna basir." Maka tetaplah engkau di jalan yang benar, sebagaimana telah diceritakan kepadamu, dan juga yang bertobat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sungguh Dia melihat apa yang kamu kerjakan. Hadirin yang berbahagia, pentingnya istiqomah dalam kehidupan kita. Islam memandang penting sikap istiqomah setelah meyakini kebenaran akidah, dan sikap istiqomah ini dipegang teguh oleh para sahabat-sahabat terdahulu, mempertahankan keimanan dan termasuk dalam musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan,
Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku iman kepada Allah dan beristiqomah. Itulah hal-hal yang penting saat ini diterapkan dalam kehidupan kita. Kali-kali Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ujian cobaan yang tidak menyenangkan dengan mengamalkan 3 hal tersebut, mengantisipasi, maka saat musibah datang kita bisa menghadapi dengan sabar, tawakal, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapi musibah-musibah yang tidak menyenangkan yang datang, sekaligus tidak pamit terlebih dahulu. Mudah-mudahan iman kita tetap ada dalam dada kita sampai dengan Allah mengambil nyawa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'anil karim wa qul rabbi wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ibadallah ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.